Allah memiliki karunia-karunia yang besar. Begitu pula ketika Allah bicara tentang kemusyrikan, bahwa perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah satu bentuk dosa yang besar, satu bentuk kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 48, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi kalimat azim ini sering Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk memotivasi kita meraih pahala yang besar, tapi juga sering Allah gunakan untuk hal-hal yang negatif agar supaya kita menahan diri kita dari perbuatan, karena itu akan menyebabkan kita mendapatkan dosa yang besar. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, dalam konsep pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sesungguhnya ini merupakan bentuk khasais umat Muhammadiyah. Ya. Kekhususan umat Nabi Muhammad itu dalam konsep pahala dan dalam konsep dosa, itu peluang untuk mendapatkan pahala yang besar itu lebih besar daripada kita mendapatkan dosa yang besar. Maka itu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Faman innallaha katabal hasanat was sayyi'at tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Allah mendetailkan tentang hal itu, menjelaskan tentang hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia belum sempat untuk melaksanakan, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah catat untuknya satu pahala kebaikan yang sempurna itu. Jadi orang beriman ketika dia ingin melakukan satu kebaikan, ya, kemudian qadarullah dia belum mampu untuk melakukannya, atau terhalang, dia tidak bisa melakukannya karena satu sebab, maka niat yang ada di dalam hatinya, keinginan yang ada di dalam hatinya yang belum sempat terlaksana, itu dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Dan apabila seseorang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan dan dia bisa melakukannya, maka Allah akan berikan pahala kepadanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsirah, ya, sampai lipatan-lipatan yang lebih banyak daripada itu, yang menunjukkan bagaimana karunia Allah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan begitu sangat besar. Sebaliknya, ketika seseorang ingin melakukan sebuah keburukan, kata Rasulullah SAW, wa in hamma, ya, bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Kalau ada orang yang berkeinginan melakukan perbuatan buruk dan dia nggak jadi melakukannya, ya, dia tidak melakukannya, padahal ada keinginan tapi kemudian dia tunda atau dia tidak laksanakan, dia batalkan perbuatan buruk tersebut, apa kata Rasulullah? Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah catat, ya, dia membatalkan keburukan itu, Allah catat menjadi satu kebaikan yang sempurna. Ya. Jadi kalau kebaikan
yang kita niatkan kemudian kita tidak laksanakan, itu kebaikan, mendapatkan pahala kebaikan sempurna. Begitu pula keburukan, ketika ada keinginan kemudian kita batalkan, maka itu mendapatkan satu pahala yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'a wahidah. Kalau seseorang ingin melakukan sebuah perbuatan buruk, kemudian dia realisasikan, dia laksanakan perbuatan buruk itu, catatan dosanya cuma satu. Ya, catatan dosanya cuma satu. Kalau kebaikan 10 sampai 700 sampai lebih daripada itu. Tapi kalau keburukan, catatan dosanya cuma satu. Betapa mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebaikannya bisa berlipat-lipat tapi keburukannya hanya satu, Allah catat. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan karunia-karunia-Nya telah memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang begitu sangat besar. Maka itu, apa saja amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahala-pahala yang besar itu? Apakah kita ingin mendapatkan pahala-pahala yang besar itu? Tentunya ini menjadi satu obsesi kita sebagai orang beriman, ya, karena kita merasa umur kita ini pendek dan kita merasa masih sangat sedikit amalan kita. Maka kita memiliki obsesi, cita-cita bagaimana kita mendapatkan pahala-pahala besar tersebut. Ya. Maka di sana ada beberapa amalan yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan pahala yang besar. Ya. Yang pertama, al-qitalu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah satu syariat yang abadi, yang akan terus ada di dalam ajaran Islam, karena ini merupakan satu sarana yang Allah wajibkan untuk menjaga eksistensi umat Islam dan menjaga izzah harga diri umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian daripada amalan yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan pahala yang besar. Di dalam surah An-Nisa ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayuqtal, maka dia terbunuh, aw yaghlib, atau dia menang, fasawfa nu'tihi, maka kami akan berikan kepadanya ajran azima, pahala yang besar. Di dalam surah An-Nisa ayat 95 sampai 96 Allah berfirman, faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah mengutamakan para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak berjuang, dengan pahala yang besar dan derajat yang tinggi serta ampunan dan rahmat dari Allah. Dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bagaimana berjuang di jalan Allah itu menjadi sarana yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan ini yang menjadikan agama memiliki wibawa yang melampaui wibawa apapun, termasuk wibawa negara. Apa maksudnya? Ketika ada agresi pasukan negara lain ke negara tertentu, negara itu tidak akan memiliki ruh untuk melakukan perlawanan terhadap agresi tersebut, kecuali kalau negara itu memiliki ruh agama. Kalau cuma ruh yang bersifat non agama, dia tidak akan bisa memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan agama.
Itulah rahasianya kenapa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu memiliki spirit yang tidak bisa dikalahkan, walaupun penjajah ketika itu membawa persenjataan yang lebih canggih daripada para pejuang Republik Indonesia. Kenapa? Karena ada ruh jihad, ada ruh keinginan mendapatkan pahala yang besar, dan ruh mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ruh yang akan terus membawa semangat seseorang untuk berjuang di jalan Allah, walaupun harus mempersembahkan nyawa. Saya pernah cerita di beberapa majelis. Ada seseorang memiliki kawan dari Belanda. Ya, ini saya pernah cerita. Mudah-mudahan ini tidak terulang berkali-kali. Jadi orang Indonesia dari Sumatera Barat ini punya sahabat orang Belanda. Ya, kemudian dia berkesempatan untuk berkunjung ke Belanda. Dan ketika sampai di Belanda, ya, ini cerita sudah beberapa tahun yang lalu. Bertemu dengan ayah daripada kawannya ini. Dan ayahnya ini orang Belanda ini pernah menjadi pasukan. Ya, pernah menjadi pasukan di Indonesia, di salah satu kota di Jawa Barat, yang tugasnya mengeksekusi para pejuang Indonesia, mengeksekusi tembak mati. Ya. Jadi orang tua yang sudah tua ini bertemu dengan tamunya dari Indonesia, bercerita. Dia bilang, sesungguhnya aku tidak pernah melihat ada satu pejuang yang memiliki kebanggaan yang begitu sangat besar dan kecintaan yang sangat besar ke negerinya kecuali pejuang-pejuang Indonesia. Kenapa? Kata dia. Karena ketika aku mengeksekusi orang itu, ya, untuk aku tembak mati, tidak ada di wajahnya rasa takut, tidak ada di wajahnya rasa sedih. Justru di wajahnya yang muncul adalah rasa bangga yang begitu sangat besar dengan kematian yang sedang dia hadapi. Dan ketika aku tembak, katanya, aku melihat ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Seakan-akan malaikat mendampinginya ketika dia sedang mati. Semangat apa itu? Semangat agama, semangat cinta kepada tanah air yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin setelah ini dia akan mendapati kemuliaan sebagai seorang syahid. Kalau cuma mati dihargai dengan menjadi pahlawan, nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau mati dihargai dengan nilai kesyahidan, itu jalan tol yang paling cepat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya kewibawaan agama. Ya. Maka ajaran ini akan tetap abadi sepanjang hidup manusia, karena ini yang akan menjadi spirit perjuangan manusia di setiap tempat. Termasuk nanti di akhir zaman ketika terjadi perang besar, ya, yang mana tidak ada kekuatan yang paling kuat kecuali kekuatan yang dilandasi dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bagian daripada pahala besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Maka itu yang pertama yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-islah bainan nas, mendamaikan antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima.
Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik, dalam kebanyakan bisik-bisik mereka, itu pembicaraan rahasia mereka, kecuali dalam rangka menyuruh untuk melaksanakan sedekah. Ya. Au ma'rufin, atau menyuruh kepada perbuatan yang baik. Au islahin bainan nas, atau dalam rangka untuk mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal itu dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ya mas, kan dirahmati Allah, mendamaikan seseorang atau dua orang yang sedang konflik ini adalah satu amalan yang pahalanya sangat besar, karena akan banyak kebaikan. Ya, contoh ketika ada suami istri yang, mohon maaf, terjadi percecokan, kemudian meningkat menjadi sebuah pertengkaran, meningkat menjadi sebuah konflik rumah tangga yang semakin larut, ini akan menyebabkan turunan efek negatif yang sangat besar, ya, khususnya kepada anak-anak. Anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak sehat secara mental karena suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Maka harus ada pihak ketiga yang bertujuan untuk mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara keluarga ini. Ya, maka ketika ada keluarga yang ikut mendamaikan suami istri ini, kemudian terjadi perdamaian dan semakin baik hubungannya, itu pahalanya sangat besar. Begitu pula kalau ada tetangga, ya, yang terjadi pertengkaran, ini ketua RT sama ketua RW tugasnya gini. Kalau Pak Ketua RT, Pak Ketua RW bisa mendamaikan di antara tetangga, itu pahalanya besar. Ya, jadi Pak RT, Pak RW walaupun insentifnya dari Pemko sedikit, gitu ya, insentif dari Allahnya besar, gitu ya. Ya, karena kehidupan bersosial, bertetangga ini tidak akan pernah sepi dari permasalahan. Ya. Maka manajemen konflik, ya, kita kan sering bicara tentang manajemen konflik. Ya. Padahal manajemen konflik itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Bagaimana kita mendamaikan antara orang dengan orang lain. Maka itu di dalam Islam sampai-sampai kita boleh untuk berkata dusta. Dusta dalam artian di sini berbicara dengan kalimat yang bersayap, ya, bicara dengan kalimat yang bersayap untuk mendamaikan, ya, untuk mendamaikan antara dua orang atau dua pihak yang sedang berkonflik, agar supaya kedua belah pihak tersebut bisa baik kembali hubungannya. Ya, maka kita harus belajar bagaimana mengelola konflik ini menjadi sesuatu yang kembali menjadi baik, agar supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga, saya percepat. Amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahala yang besar adalah al-amalus salih ma'al iman. Amal saleh yang kita iringi dengan iman, atau yang kita landasi dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-29, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Kemudian di ayat yang surah Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'malunas shalihati anna lahum ajran kabira. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh, sesungguhnya untuk mereka pahala yang besar. Jemaah sekalian dirahmati Allah, amal soleh dan iman ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak ada artinya orang mengatakan beriman kalau dia tidak melakukan amal soleh. Ya, dan tidak ada artinya amal soleh kalau tidak dilandasi dengan iman.
Maka itu kata para ulama, al-iman at-tasdiqu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu rukunnya 3. Ya, di samping rukun iman yang kita tahu itu, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Kalau kita tidak yakini dengan hati dan tidak pernah kita ucapkan, ya, atau kita tidak amalkan, tidak ada artinya iman itu. Apa contohnya? Contoh yang mengucapkan dan meyakini tapi tidak mengamalkan. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu yakin dan dia berbicara dengan Allah akan keyakinannya. Tapi ketika dia perintahkan nama Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Apa alasannya? Iblis berkata, "Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Ngapain aku sujud? Gitu. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Masa aku sujud sama tanah? Logikanya begitu. Ini logika kesombongan. Ya. Dia yakin, dia amalkan, tapi dia tidak mau mengucapkan. Siapa contohnya? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin dengan perjuangan yang dibawa oleh ponakannya. Dia amalkan dengan anggota badan dalam bentuk apa? Dia jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Thalib, siapa yang berani menyentuh, ya, siapa yang berani menyentuh Muhammad berhadapan denganku. Ketika Abu Thalib mau meninggal, di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada Abu Lahab. Kata Rasul, ya ammi, qul la ilaha illallah fa inni syahidun yaumil qiyamah. Wahai paman, ucapkan sekali aja la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Tapi di sebelah mengatakan, wahai Abu Thalib, jangan kau khianati agama nenek moyang kita. Ya, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk walaupun kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini mahalnya hidayah, Pak. Coba bayangin aja, pamannya sendiri itu tidak dapat hidayah. Kita nih, yang jarak antara kita dengan Nabi Muhammad ribuan tahun, kita dapat hidayah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal Islam. Ya. Diucapin, diamalin tapi nggak yakin. Itu munafik. Kaum munafikin. Maka nggak sempurna imannya. Jadi semua ada contohnya. Iblis, Abu Thalib, dan orang munafik. Maka iman dan amal soleh ini menjadi satu paket. Kalau kita bisa umpamakan, dikatakan oleh para ulama bahwa iman itu seperti benih, amal soleh itu seperti air. Kita taruh benih ke tanah tanpa kita siram, tanpa kita pupuk, maka benihnya akan mati, ya kan? Ya. Sebaliknya kalau kita siramin air nggak ada benih, ya percuma juga. Ya. Jadi iman dan amal soleh ini seperti benih dengan air yang akan selalu terkait. Ya. Maka itu jemaah sekalian, cara kita untuk membangun keimanan ini adalah dengan terus memperbaiki kualitas amal soleh kita. Ya. Yang keempat ini untuk ibu-ibu nih. Amalan yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan pahala yang besar adalah ihsanu zaujah, istri-istri yang baik. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu apabila mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, umatti'kunna, aku berikan kepada engkau harta, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan engkau dengan baik-baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad darul akhirah, apabila kalian menginginkan Allah, Rasulnya, dan darul akhirah, dan kehidupan di akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyiapkan untuk istri-istri yang mampu mempersembahkan kebaikannya kepada suaminya pahala yang besar. Ayat ini ada asbabun nuzul. Jadi jamaah sekalian, ayat ini turun karena istri-istri Nabi SAW ketika itu bersepakat, ya, bersepakat minta tambahan nafkah. Ya. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa nafkah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka sangat sedikit. Ya. Permintaan mereka untuk mendapatkan tambahan nafkah karena mereka merasa sangat sedikit nafkah yang mereka dapatkan, itu membuat Nabi merasa berat, ya, merasa berat, ya, karena perjuangan Nabi yang sangat besar sedang membangun negara, ya, dengan seluruh tugas-tugas mulia yang sedang dia emban, dan seluruh harta yang dia miliki itu lebih banyak untuk dikeluarkan dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan Nabi merasa sangat berat. Akhirnya turunlah ayat, wahai para istri, kalau engkau ingin mendapatkan dunia dan perhiasannya, kemari, aku ceraikan dan aku berikan harta, dan kita pisah baik-baik. Tapi kalau engkau menginginkan Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, sungguh Allah menyiapkan untuk para istri yang baik-baik ini pahala yang besar. Kebayang nggak kira-kira satu rumah tangga yang paling mulia di muka bumi ini diprotes sama istrinya? Kebayang nggak kira-kira satu rumah yang setiap hari wahyu turun kepadanya, itu istrinya melakukan protes besar-besaran? Kira-kira bapak-bapak pernah diprotes nggak sama istri gara-gara nafkah? Dan salah satu penyebab perceraian di musim pandemi ini itu masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi, karena terjadi kegoncangan ekonomi di rumah tangga. Padahal kalau kita merujuk kepada ayat ini, ada solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para istri untuk bersabar atas kekurangan ekonomi yang dihadapi oleh suami, karena memang kondisi lagi begini. Karena Allah menyiapkan untuk mereka pahala yang besar. Maka Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya berkata, al-muhsina hiya zaujah allati tu'ti minar rahmati wal mawadda az-zawjiyah fawqa ma tuliba minha. Seorang istri yang muhsinah, seorang istri yang baik adalah istri yang mampu memberikan rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa perhatian yang melebihi dari apa yang diterima dari suaminya secara materi, ya. Jadi walaupun ekonominya biasa-biasa saja, atau mungkin juga kadang-kadang pas-pasan, istri tetap berbuat baik kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada rumah tangganya. Dia sabar, ya. Istri yang sabar seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, ya. Maka bapak-bapak nanti lihat di Google, dibaca di rumah tafsir daripada surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29, ya.
Nanti di rumah bawa istri ngobrol, baca ayat ini, dan ada sejarahnya di situ. Kalau saya baca terlalu panjang. Yang kelima, amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahala yang besar yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Ini sudah maklum, tapi saya akan bacakan satu ungkapan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Wahai orang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan. Furqan di sini pembeda. Pembeda itu dalam bentuk ilmu dan petunjuk. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan keburukan-keburukan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini ada dua, Pak. Ada orang yang diampunin tapi nggak dihapuskan kesalahannya. Ya. Ada orang yang diampuni tapi tidak dihapuskan kesalahannya. Ada juga orang yang Allah ampuni dan Allah hapuskan kesalahannya. Kata Hasan Al-Basri, yang kita takutkan adalah nanti di akhirat kita merasa sudah diampuni, tapi ternyata Allah tetap buka catatan-catatan keburukan kita. Dan takwa ini kita dapatkan dua ini. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib berkata, apa itu takwa? At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an, wal qana'atu bil qalil, qana'ah dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit, wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari perjalanan yang panjang. Ya, sekalian dirahmati Allah, yang berikutnya adalah as-sabru. Amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahala yang besar adalah bersabar. Ya, ini sudah sangat maklum, dan Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan satu ucapan yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan Allah berikan pahalanya tanpa batas. Kalimatnya innama. Innama dalam kata bahasa Arab itu disebut dengan harful hasr, huruf yang membatasi. Maka kalimatnya hanya orang-orang yang bersabar yang Allah akan berikan balasan tanpa batas. Kita sudah sama-sama tahu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar secara teori gampang, tapi secara praktek berat. Kita sehari-hari kan ngamalin dan ngalamin. Ternyata sabar itu tidak mudah. Ya, ternyata sabar itu tidak mudah. Apalagi kalau kita berada di posisi sebagai atasan, sebagai bapak, sebagai orang yang punya jabatan, dan tidak ada orang yang di atas kita. Itu yang namanya sabar paling berat. Disitulah Allah berikan pahala yang tanpa batas ketika seseorang itu bisa bersabar. Ali Zainal Abidin, ya, seorang keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kesabarannya luar biasa. Satu saat dia menyuruh pembantunya, dulu budak lah, ya, hamba sahaya, untuk mengambil air panas. Ketika dia ambil air panas itu jatuh, terkena dia. Ya, yang namanya budak, kalau orang nggak sabar pasti ditempelin, itu kan? Yang namanya budak kan seperti benda, dia bisa diapain saja. Tapi budak ini ngaji, ya kan? Budak ini ngaji, jadi dia tahu bagaimana cara meredam kemarahannya tuannya ini. Apa dia? Wal kazimin al ghaiz, kata dia gitu.
dan orang-orang yang menahan amarah. Itu ya, aku tahu. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Aku maafkan kau. Gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Aku bebaskan kau dari budak. Gitu. Ya, jadi budak ini ngaji, dia bicara tentang sifat orang-orang bertakwa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kan kesabaran yang luar biasa. Ya. Terakhir, amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala adalah makhafatullah, perasaan takut kepada Allah. Ini perasaan mahal ya Pak. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengawasi mereka 24 jam dengan godaan hidup yang begitu sangat besar. Yang mana jangankan mereka, kita saja yang sudah setua ini masih sering tergoda. Bagaimana anak-anak kita yang masih muda dan darah mudanya masih bergejolak. Keimanan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah ini harus kita tanamkan. Bagaimana caranya? Sering-seringlah kita bacakan cerita-cerita tentang orang-orang soleh. Suruh mereka membaca cerita-cerita orang-orang soleh. Karena cerita-cerita ini yang disampaikan kepada anak-anak atau yang dibaca oleh anak-anak itu akan membentuk karakter. Itu rahasia kenapa Allah sampai ada cerita itu di dalam Al-Quran itu sepertiga. Sepertiga isi Al-Quran itu cerita. Sampai ada satu ayat, satu surah yang bernama Al-Qasas, cerita-cerita. Karena cerita itu salah satu jalan untuk membentuk kepribadian seseorang. Ya. Ini salah satu kisah. Ada seorang yang bernama Abdullah Al-Miski. Abdullah Al-Miski namanya. Dia badannya harum, bau wangi, walaupun dia nggak pakai parfum. Ditanya, wahai Abdullah, bagaimana badan kamu kok bisa wangi? Tidak, aku tidak pernah bawa parfum. Kok bisa begitu? Ada ceritanya, kata dia gitu. Apa ceritanya? Begini kata dia. Aku dahulu adalah seorang yang menjajakan dagangan berkeliling kampung, ya, barang-barang kelontong. Satu saat aku dipanggil oleh seorang pembantu perempuan untuk masuk ke rumah. Pembantu perempuan itu bilang, wahai fulan, tuanku menginginkan barang-barangmu. Maka aku pun masuk. Ketika aku masuk, aku disuruh naik ke atas. Ternyata aku dimasukin ke kamar seorang wanita. Ya. Ketika itu wanita itu berkata, wahai fulan, sesungguhnya aku bukan menginginkan barangmu, tapi aku menginginkan engkau melayani aku. Kalau engkau tidak mau, aku akan teriak. Dan aku akan katakan bahwa engkau telah masuk ke kamarku dengan cara yang tidak benar. Maka orang seisi rumah ini akan menangkap. Dia pusing, ya? Dia bingung. Tapi ada rasa takut kepada Allah yang begitu sangat besar. Disitulah Allah berikan ilham kepada dia. Ya, ada Pak Ahmadi namanya ilham. Allah berikan ilham, muncul ide. Ya, wahai fulana, izinkan aku ke kamar mandi terlebih dahulu. Ya, aku ada hajat yang aku ingin selesaikan. Silakan kamu ke kamar mandi. Masuk dia ke kamar mandi. Ke kamar mandi dia buang air besar. Ketika dia buang air besar, itu kotorannya nggak dibiarkan, ditampung sama dia, dipegang. Mohon maaf ya, dipegang kemudian dibalurkan ke seluruh tubuhnya, ya kan? Dibalurkan ke seluruh tubuhnya, kemudian dia keluar. Wahai fulana, silakan, kata dia. Ketika melihat pemandangan seperti itu yang menjijikkan seperti itu, perempuan itu pun teriak, ukhruj, keluar kamu. Gitu. Aku tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Maka keluar dia pulang. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan aku dari tipuan wanita yang jahat itu. Gitu ya. Sejak saat itu, kata dia, tubuhku menjadi wangi, menjadi harum. Masya Allah.
Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal seseorang. Cerita-cerita seperti ini kalau kita ceritakan kepada anak-anak, ini akan menjadi satu kenangan sendiri bahwa bagaimana Allah menjaga orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dan menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahala yang besar. Yang ke-8 itu adalah infak, ini sudah paham. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syuruk jam 5.51 kalau nggak salah. Ya, sudah lewat ya. Ya. Dari sini ada yang mau diperdalam? Jelas ya Pak? Tinggal kita amalin aja insyaallah. Ya. Mari kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa tutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.